dalam kebaktian BEM daerah Kuching secara atas talian. Nah, mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan memuji dan menyembah Tuhan lewat daripada pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh pemuda-pemudi BEM daerah Kuching. Nah, mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih pada Engkau pada saat hari ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ini semua karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami yang selalu baru. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan rangkaian ibadah kami pada saat hari ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan juga daripada pujian penyembahan sehingga kepada firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa menyerahkan semuanya yang akan menyertai kami di dalam kebaktian pada hari ini Tuhan, agar Engkau terus memberkati setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, masa seterusnya saya berikan kepada PPP daerah Kuching. Haleluya. Shalom semuanya, walau dimanapun Anda berada saat ini, selamat datang ke ibadah online daerah Kuching. Haleluya. Dan marilah kita semua bersama-sama saat ini kita memuji Dia dan menyembah Dia. Come on. Usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu. Katakan kasih, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, melimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu.
dimanapun kita berada pada saat ini. Kuasanya, mujizatnya bagi kita semua. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, harilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Sambut anggur baru dimanapun kita berada. Kuasanya ada bersama dengan kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Nyatakan hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasa Tuhan, kuasanya tercurah bagi kita. Haleluya, anggur baru tercurah. Anggur baru, nyatakan anggur baru, anggur baru. Sambut anggur baru, haleluya. Anggur baru, anggur baru, anggur baru, anggur baru, anggur baru tercurah penuhi umatnya. Mari jemaat Tuhan kita nyatakan sukacita. Oh, minyak baru, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah
tercurah bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, karena kuasa-Mu Bapa yang terus nyata dalam kehidupan kami. Lewat pujian kami sebentar tadi Tuhan, di saat kami menyatakan Roh-Mu terus tercurah di tempat ini, kami percaya Kau-lah yang hadir bersama dengan kami. There's none like you, Lord. We want to sing how great is our God, because we know there's no other king like you, Lord. Let's sing this song together. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing, how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing, how great is our God. Let's sing together, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing, how great is our God. You will never perform them, never perform them. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God.
is our God. It's our God. Sing with me, how great is our God. And all sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all sing how great is our God. Great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all sing how great is our God. How great are you, Lord. We worship you. There is none like you, Jesus. You are King above all You kings. are great. There's no other name. There's no other name like your name. How great are you, Lord. Hallelujah. We worship you. How great You are great. is You our are great. God. There is none like you, Jesus. There is none like you, Lord. Oh, King above all king. name above all names. Amen, Jesus. The name of We Jesus. give our life to you, Lord. The name of We give our Jesus. soul to you, Lord. Oh, the great name, the mighty name. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Kau berikan bagi kami, Tuhan. Kami dapat menaikkan pujian kami, Bapa. Kami dapat bernyanyi, kami dapat mengangkat tangan pada saat ini semuanya karena anugerah-Mu, Tuhan. Betapa besarnya Bapa kasih-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu, Tuhan. Bagi setiap pribadi kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang telah menyertai kami, Tuhan. Lewat kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu, Tuhan, terus berbicara. Lewat setiap jemaat-Mu, Tuhan, yang melihat rekaman online ini, Tuhan, di mana juga kami berada. Kami percaya Engkau Allah yang sentiasa ada bersama dengan kami. Ya Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang akan terus menyertai kami, supaya kami terus menjadi berkat dan memberkati di antara satu sama lain. Dan firman-Mu, Tuhan, yang akan terus menguatkan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk masa ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Salam, selamat bertemu sekali lagi kepada seluruh jemaat di BM Darah Kucing dan juga kepada Anda yang sedang beribadah bersama dengan kami di atas talian pada kesempatan ini. Saya senang sekali karena dapat berjumpa Anda sekali lagi di atas talian pada hari ini. Saya percaya lawatan Tuhan secara khusus untuk memberkati Anda dimanapun Anda berada untuk mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Wahyu bab yang ke-7
ayat 9 sampai 17. Wahyu bab yang ke-7 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kita yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Hidup untuk melayani Tuhan. Demikian tema khotbah yang akan saya kongsikan buat kita pada hari ini. Dan sebelum kita menerus dengan pemberitaan firman Tuhan, terlebih dulu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah membaca firman-Mu di dalam Wahyu bab yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai 17 ini. Pada kesempatan ini kami mohon agar Roh Kudus-Mu memberikan kami roh pengertian terhadap firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Urapi telinga kami yang mendengar, dan juga urapi mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan melalui hamba-Mu ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Saudara dan saudari yang kukasihi di dalam Yesus, Tuhan mau kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya adalah orang Kristen yang bergerak, orang Kristen yang aktif dan juga memenangkan jiwa bagi Kristus. Nah, sebab ciri orang yang hidup itu adalah orang yang aktif. Orang yang hidup itu adalah orang yang bergerak. Tetapi jikalau seorang itu pasif atau hanya diam saja dan tidak berbuat apa-apa, kemungkinan rohani kita sudah mati. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, kalau orang Kristen itu tidak ada pelayanannya, tidak ada kegiatan, tidak melakukan apa-apa buat Tuhan, lama-kelamaan rohaninya akan mati. Tetapi jika kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, terus bergerak, terus aktif, maka kita tetap bergairah, maka kita tetap bersemangat dan hidup. Bapak Ibu Saudara, ini adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, yaitu kita harus aktif, kita harus bergerak, kita harus melayani Tuhan, bukan hanya diam atau duduk sahaja. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam kitab Wahyu tadi,
Di sini kita lihat Rasul Yohanes mendengar suatu panggilan atau suatu penglihatan Tuhan di Pulau Patmos, yaitu tentang kerajaan surga, yaitu bagaimana hidup dan ciri-ciri orang percaya di dalam kerajaan surga itu. Nah, sesuai dengan tema firman Tuhan yang saya katakan tadi, yaitu hidup untuk melayani Tuhan. Nah, hal yang pertama yang kita lihat di dalam bahagian ini, hidup untuk melayani Tuhan ini adalah suatu panggilan pelayanan. Di dalam ayat yang ke-15 mengatakan, karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam bahagian ini di mana Rasul Yohanes melihat penghuni surga itu atau orang yang melayani di bait Allah itu, yaitu umat Tuhan, yaitu orang yang percaya siang dan malam. Nah, jadi apa kerjanya orang yang ada di dalam surga itu? Nah, dalam ayat yang kita baca tadi mengatakan mereka melayani Tuhan siang dan malam, tidak ada henti-hentinya. Mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, jadi sebenarnya orang yang mau masuk di dalam kerjaan surga ini sudah tentu kelihatan waktu dia hidup di dunia ini atau di bumi ini. Kalau di bumi ini kita malas untuk mengadakan persekutuan di dalam kelompok, malas ke gereja, malas memuji Tuhan, malas menyembah Tuhan, malas di dalam pelayanan, bagaimana kita dapat masuk di dalam kerajaan surga? Karena penghuninya adalah orang yang terus-menerus tidak berhentinya melayani Tuhan dan memuji Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, itu berarti penghuninya atau isi orang yang tinggal atau hidup di dalam kerajaan surga ini, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka melayani Tuhan, tidak henti-hentinya. Itu sebabnya orang yang mau masuk di dalam kerajaan surga ini harus membiasakan diri kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan melayani Tuhan. Karena itulah pekerjaan yang kekal yang akan kita lakukan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, mari kita melayani Tuhan siang dan malam, bukan melayani Tuhan asal-asal saja, atau kita melayani Tuhan terus-menerus semasih kita hidup dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang sekasih, kalau kita lihat di dalam ayat yang kita baca tadi, dia katakan di dalam bahagian ini bahwa mereka melayani Tuhan terus-menerus. Kalau pada masa sekarang ini, atau di dalam konteks kita sekarang, kita katakan mereka adalah pekerja sepenuh masa, seperti pastor atau gembala, penginjil, atau tenaga mengajar di sekolah kitab. Nah, kita lihat di sini bahwa mereka dipanggilkan oleh Tuhan. Semua yang sebagai penghuni di dalam kerajaan surga itu, mereka melayani Tuhan terus-menerus. Jadi saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan, apakah kita menjadi bekerja sepenuh masa semua, menjadi pastor atau penginjil atau tenaga di sekolah Alkitab? Tidak. Semua kita dipanggil menjadi seorang, tidak semua kita dipanggil menjadi seorang pastor atau seorang penginjil atau sebagai tenaga pengajar di sekolah kitab. Tetapi setiap kita, orang yang percaya, dipanggil menjadi terang, dipanggil menjadi garam bagi masyarakat di sekitar kita. Kita harus melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, sesuai dengan karunia, sesuai dengan profesi kita. Dimanapun kita berada, mungkin kita sebagai kaki tangan kerajaan di dalam suatu pejabat, atau kita sebagai pekerja di dalam pekerjaan swasta, mungkin kita adalah sebagai pelajar. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, Anda adalah terang dan garam. Anda dipanggil, Anda ditempat untuk menjadi terang dan garam, menjadi berkat kepada
orang di sekitar Anda. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pelayanan Tuhan itu sebenarnya bukan soal pekerja sepenuh masa, bukan soalnya pastor atau penginjil atau tenaga pengajar. Tetapi kita lihat di sini, pelayanan Tuhan itu adalah gaya hidup kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, pelayanan Tuhan itu adalah gaya hidup kita sebagai orang percaya. Kalau saudara atau kalau Anda pergi bekerja dari pagi sampai petang, jadi Anda bekerja dengan baik, Anda bekerja dengan jujur, Anda bekerja dengan rajin, dan segala tugas-tugas kerja Anda tersusun teratur, dan Anda menjadi teladan kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan, dan itu juga sikap hidup di dalam pelayanan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan adalah suatu panggilan Tuhan kepada kita semua, adalah panggilan pelayanan. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, kita menjadi terang, menjadi garam, bekerja dengan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, jadi seperti mana saya katakan tadi, bahwa pelayanan Tuhan ini adalah gaya hidup kita sebagai orang percaya. Nah, hal yang kedua, hidup untuk melayani Tuhan, selain kita dipanggil untuk melayani Tuhan sebagai terang dan garam dunia, kita juga harus tahu sifat seorang pelayan Tuhan. Sifat seorang pelayan Tuhan. Ya, di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 ini, kita lihat di dalam bagian ayat ini tentang sifat pelayan Tuhan. Nah, satu hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui ialah sifat seorang pelayan Tuhan. Karena ada sebagian orang menganggap bahwa pelayanan itu hanya kegiatan yang biasa-biasa saja. Padahal Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba-Nya, adalah suatu pengabdian diri sepenuhnya kepada Kristus, dan melayani Tuhan menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Nah, pelayan Tuhan juga harus mempunyai sifat seorang pelayan yang bekerja atau melayani di dalam ladang Tuhan. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, dan seorang dari antara tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih, dan dari manakah mereka datang? Nah, di dalam bahagian ini atau ayat ini, kita lihat di sini suatu perkataan jubah putih adalah dikuduskan oleh darah Kristus, adalah mereka yang melayani atau dilayakkan Tuhan untuk melayani Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, pelayan Tuhan yang dilihatkan oleh Yohanes di surga itu, ternyata pakaian mereka adalah pakaian jubah putih. Kenapa dikatakan pakaian putih di sini? Karena mereka dikuduskan, mereka disucikan oleh darah anak domba. Itu berarti seorang pelayan Tuhan, syaratnya bukan soal dia pandai, bukan soalnya dia harus pergi sekolah Alkitab, atau bukan soalnya dia seorang yang kaya atau banyak harta atau mempunyai kedudukan. Tetapi sifat seorang pelayan Tuhan adalah orang yang hidup dalam kekudusan Tuhan. Sekali lagi, sifat seorang pelayan Tuhan harus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Nah, pakaiannya adalah pakaian jubah putih yang dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Artinya kekudusan itu tidak diusahakan dengan kekuatan manusia. Tetapi ketika kita sadar kita adalah orang yang berdosa, hati dan pikiran kita kotor, hati dan pikiran kita najis, lalu kita minta pengampunan daripada Tuhan. Lalu Tuhan membasuh kita dengan darah anak dombanya. Segala kejahatan, segala dosa kita dibersihkan. Maka Dialah yang melayakkan kita menjadi anaknya, sehingga kita merasa bersyukur, sehingga
kita dipenuhi dengan kasih Tuhan sehingga kita melayani Tuhan dengan sesungguhnya. Karena hati kita dibersih dan dikuduskan dengan segala kenajisan dari segala dosa kita. Nah, sifat seorang pelayan yang kedua di sini, selain dia memakai jubah putih, yaitu hidup di dalam kekudusan. Dan sifat seorang pelayan yang kedua dikatakan di dalam ayat yang ke-14, mereka ini adalah orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Kita lihat di dalam ayat 14 di sini, dikatakan di sini melalui kesusahan yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, ternyata para pelayan yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu adalah orang yang telah melalui kesusahan yang besar. Artinya mereka mempunyai jiwa yang rela berkorban, bahkan rela menyerahkan nyawa mereka untuk melayani Tuhan. Itu berarti pelayan Tuhan itu adalah orang yang ingin atau orang yang siap dibentuk, orang yang rela memikul salib Kristus dan mau mendisiplinkan diri mereka karena kasihnya atau kasih mereka kepada Tuhan Yesus, karena kesetiaan kepada Kristus. Nah, inilah yang harus kita miliki, yang walaupun menghadapi kesusahan, tantangan, masalah, tetapi kita tetap setia melayani Tuhan. Tantangan itu boleh datang dari luar, boleh juga datang dari dalam. Kadang-kadang tantangan itu datang dari antara kita sebagai pelayan atau teman bersama-sama di dalam pelayanan Tuhan atau tempat kita kerja yang tidak sependapat, yang tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Nah, tetapi walaupun demikian kita tetap setia di dalam melayani Tuhan. Nah, kadang-kala juga dari diri kita sendiri membuat kita tidak semangat untuk melayani, tetapi kita tetap maju, kita tetap terus melayani Tuhan. Kita kalahkan sikap demikian dengan disiplin diri dan rela berkorban karena kita setia dan kasih kita kepada Tuhan. Karena kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk memberkati orang. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sifat seorang pelayan Tuhan yang ketiga di sini bukan hanya pakaiannya jubah putih yang menggambarkan kekudusan, bukan hanya melalui kesusahan besar, yaitu menggambarkan jiwa yang rela berkorban, jiwa yang rela dibentuk. Tetapi sifat yang ketiga di sini adalah seorang pelayan Kristus, ialah memegang daun palem. Ayat yang ke-9 kita dikatakan di sana memegang daun palem. Nah, pertama, jubah putih yang melambangkan kekudusan melalui kesusahan yang besar, jiwa yang rela berkorban bagi pelayanan Tuhan. Dan yang ketiga, mereka memegang daun palem. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, itu menunjukkan pelayanan Tuhan Yesus hidup di dalam kemenangan rohani, melayani dengan sukacita. Dan kalau kita melayani dengan sukacita, maka kita tidak akan merasa bosan karena ada kasih Kristus yang berkobar-kobar di dalam hati kita. Karena kasih Kristus menguasai hati kita. Karena kasih yang mula-mula itu tetap ada di dalam hidup dan dalam hati kita. Nah, pelayanan bukanlah beban, tetapi pelayanan adalah anugerah yang daripada Tuhan. Sekali lagi, pelayanan bukanlah beban, tetapi pelayanan adalah suatu anugerah, pemberian Tuhan untuk kita melayani Dia. Jemaat Tuhan yang belum terlibat di dalam pelayanan, mari pada hari ini, waktu kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita mempersiapkan diri kita. Marilah kita datang kepada Tuhan dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah aku dan saya siap untuk menjadi alat-Mu. Dan Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, apapun karunia Anda, mari libatkan Anda di dalam pelayanan di mana Anda beribadah, di gereja lokal Anda, mungkin di dalam pelayanan kanak-kanak, pelayanan muda-mudi,
pelayanan wanita, pelayanan penginjilan, pelayanan praise worship, apapun karunia Anda. Mari, semasa kita kuat, semasa kita hidup, mari kita buat sesuatu untuk Tuhan. Tantangan apapun yang kita hadapi secara pribadi di dalam pelayanan kita, mungkin tantangan di dalam tempat kerja kita, mungkin di dalam gereja. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan apabila kita setia melayani Tuhan. Marilah kita melambaikan daun palem Anda, tanda sukacita, melambangkan tanda kemenangan karena Tuhan kita yang menyertai kita, yaitu Immanuel. Hal yang ketiga, hidup untuk melayani Tuhan ada pahalanya. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 mengatakan, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah, hal yang ketiga yang kita lihat di dalam bagian ini bukan hanya panggilan pelayanan, bukan hanya sifat pelayan, tetapi juga yang terakhir ialah pahala pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara kalau kita melayani Tuhan, ada pahala yang Tuhan berikan kepada kita yang setia di dalam pelayanannya. Dia akan menghapuskan segala air mata kita. Dia akan memberi sukacita. Dia akan menjadi Tuhan kita. Dan dia akan melindungi kita di dalam kemahnya. Ada pahala kekal yang akan kita dapat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu peribahasa mengatakan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senanglah kemudian. Nah, pelayanan seringkali kita mengorbankan sesuatu, kita mencucurkan air mata, kadang-kadang kita mengorbankan waktu kita mengorbankan harta atau uang kita di dalam pelayanannya, kita mengorbankan tenaga kita mengorbankan perasaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, secara pandangan manusia, secara pandangan dunia ini, apa hasil yang kita dapat dari pelayanan yang kita lakukan? Menurut pandangan dunia, tidak ada apa-apa yang kita dapat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi Bapa kita di surga tidak pernah akan melupakan segala lelah kita, segala pengorbanan kita di dalam kita melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan, Dia akan memberi mahkota abadi. Alkitab mengatakan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita, lelah kita tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, ada pahala yang abadi yang Tuhan berikan kepada kita yang setia di dalam pelayanan Tuhan sampai kepada garis yang terakhir. Siapa yang mau menerima pahala yang abadi dari Tuhan? Saya percaya semua kita mau pahala ini, kita mau hadiah ini. Nah, mari kita buat sesuatu untuk Tuhan semasa kita hidup di dunia ini sampai pada garis akhir. Yang belum terlibat di dalam pelayanan, mari mulai pada hari ini, mulai pada minggu ini, kita memberi diri kita buat sesuatu di dalam gereja lokal Anda, mungkin dimanapun Anda ditempatkan, di Bandaraya Kucing ini atau di tempat lain. Mari libatkan diri di dalam pelayanan, karena jerih payah kita, lelah kita tidak sia-sia. Mari kita berkata kepada diri kita, saya mau melayani Engkau ya Tuhan semasa saya hidup.
Saya mau melayani Engkau Tuhan, semasih saya kuat, semasih saya ada kesempatan ini. Karena kesempatan ini, masa ini akan berakhir dan kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sebagai kesimpulan di sini, melayani Tuhan berarti tunduk pada kehendak Tuhan dan mau dipimpin Roh Kudus. Dan yang kedua, tugas melayani ini bukan pilihan, bukan suatu himbauan atau bukan suatu saran, tetapi ini adalah amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila kita mengabaikannya, itu berarti kita tidak taat kepada amanat agung Tuhan sebelum Dia naik ke surga. Nah, yang ketiga, Kristus rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita dengan tujuan agar kita meneruskan misi Kristus dalam memenangkan jiwa bagi kerajaannya. Dan yang keempat, selagi ada kesempatan, selagi ada masa, selagi kita kuat, marilah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan penuh kesetiaan dan dedikasi, karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Saudara-saudari yang kekasih, ambillah komitmen untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi, melayani seperti Kristus datang untuk melayani kita. Seorang pelayan Tuhan harus mengenakan jubah putih dari kain lanan halus. Kiranya Tuhan mengudus hidup kita supaya kita layak di hadapannya. Seorang pelayan melewati kesusahan yang besar, artinya mempunyai jiwa yang rela berkorban. Mengorbankan harta kita dalam pelayanan Tuhan, mengorbankan masa atau waktu kita, mengorbankan tenaga kita, bahkan hidup kita jika diizinkan Tuhan. Seorang pelayan memegang daun palem, tanda sukacita. Kenapa? Walaupun banyak tantangan, ketika kita menghadapi tantangan itu dengan sukacita, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Itulah lambang daun palem, memberikan sukacita, memberikan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di tengah-tengah jerih payah, di dalam kita mengabdikan diri di dalam pelayanan Tuhan, Tuhan tidak akan lupa segala jerih payah kita di dalam kita melayani Dia, karena ada pahala yang abadi yang Tuhan berikan kepada orang yang setia, orang yang tekun melayani Tuhan sampai garis yang terakhir. Waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, satu hal yang kita rindukan, Dia akan berkata kepada kita dan Anda, baik sekali perbuatanmu. Sekarang, terimalah kebahagiaan yang sejati. Terimalah kebahagiaan yang kekal. Saya percaya semua kita merindu kata-kata yang akan diucapkan Tuhan Yesus waktu kedatangan yang kedua kali. Siapa yang hari ini mau melayani Tuhan dengan sikap hati yang hidup di dalam kekudusan, melayani Tuhan di dalam kerelaan berkorban, dan melayani Tuhan di dalam sukacita kemenangan. Mari pada kesempatan ini, saya ingin berdoa untuk Anda. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, agar kesempatan yang Engkau berikan sewaktu kami hidup di dunia ini adalah untuk melayani Engkau dimanapun kami berada, sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Urapi setiap pribadi umat-Mu dan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami menjadi terang, supaya kami menjadi garam, baik kepada keluarga kami, baik kepada jemaat di mana kami beribadah, maupun di tempat kerja kami, bahkan kepada masyarakat yang belum mengenal Tuhan. Biar melalui hidup kami, nama-Mu dipermuliakan, kemuliaan Tuhan bersinar melalui hidup kami. Tuhan, ampunikanlah kami juga dari segala dosa kami, dari segala pelanggaran kami. Sucikanlah pikiran kami, hati kami dari segala hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang najis dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, anak-anak-Mu yang
berhadapan dengan cabaran. Hamba-hambamu yang sedang dalam pelayanan menghadapi tantangan dan cabaran oleh karena iman mereka kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan, pada kesempatan ini berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketebahan Tuhan melalui semua situasi dan keadaan itu, supaya mereka dipenuhi dengan sukacita dan kemenangan, supaya mereka dibawa kepada tahap iman yang lebih tinggi dan lebih matang lagi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara pada saat ini, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu menghidupkan firman Tuhan ini dalam setiap hati para pendengar saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami peralaskan doa ini dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh hidup ini adalah kesempatan saudara. Mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita nyatakan, sama-sama kita nyatakan, hidup ini adalah kesempatannya saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, akhir dari ibadah kami melalui online pada kesempatan ini, kami pulangkan syukur dan terima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu dari awal sehingga selesainya. Tuhan, pada kesempatan ini hamba berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di BM daerah Kucing ini. Tuhan, apapun keperluan mereka, baik keperluan jasmani
maupun keperluan jasmani. Mari Tuhan, kami lepaskan berkat Tuhan bagi setiap pribadi, setiap keluarga, dan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga bagi kerajaan kami Malaysia, pemerintah kami. Mari Tuhan juga memberkati pemerintah kami di dalam mereka mentadbirkan negara kami, khususnya di dalam kami berhadapan dengan COVID-19 ini. Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Apapun jenis penyakit mereka, kami istiharkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap pribadi mereka. Jamaat Tuhan, kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa ini. Semua orang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.